Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku sekalian ya di channel Master Doi. Em, Kali ini saya akan mencoba menginformasikan terkait dengan akreditasi di tahun 2022 ya. Sebagaimana yang diinformasikan BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional ya, bahwa bagi sekolah-sekolah yang masa akreditasinya itu sudah di titik akhir ya, ataupun sudah habis, kini saatnya rekan-rekan itu harus sudah mulai melakukan eh, apa melakukan pengajuan reakreditasi ya untuk tahun 2022. Nah, di sini saya akan informasikan bahwa untuk khususnya sekolah dan madrasah itu tentunya untuk pemenuhan akreditasi sebelum visitasi itu ada di Sispena ya untuk aplikasinya. Nah, kita cek dulu Sispena 2.0 gitu ya. Nah, Sispena 2.0 dan ini ada dua link ya. Yang pertama ini adalah Sispena 2.0 login langsung. Sedangkan yang kedua di sini adalah ada Sispena Simulasi 2020 login. Nah, keduanya ini bisa kita pakai ya terkait dengan penguploadan berkas yang dipinta untuk dokumen isian akreditasi ya atau yang disebut dengan dia itu ada di simulasi 2020 gitu ya. Nah, jadi dokumen atau data isian akreditasi itu ada di simulasi 2020. Nah, nanti kita login masing-masing ya. Nah, perlu rekan-rekan juga ketahui bahwa sekolah atau madrasah itu memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut ya. Jadi untuk peringkat akreditasi A atau yang disebut dengan unggul itu jika sekolahnya mendapatkan nilai antara 91 sampai 100 gitu ya. Kemudian untuk peringkat B itu antara 81 sampai 90 dan untuk peringkat C itu adalah 71 sampai 80 dan tidak terakreditasi itu di bawah 71. Nah, kemudian rekan-rekan juga harus tahu di sini bahwa untuk akreditasi sekolah atau madrasah ini itu ada empat komponen sekarang ya, ada empat komponen yang mana empat komponen ini sebetulnya memuat dari 8 standar nasional pendidikan gitu ya. Jadi tetap ada 8 standar pendidikan dan itu terakumulasi menjadi empat komponen akreditasi yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen dan manajemen sekolah ataupun madrasah. Dan di setiap komponen itu ada jumlah butirnya yang mana jumlah butir itu memiliki apa level ya. Levelnya itu ada 1 sampai 4 ya. Dan di sini kita lihat bahwa skor butir maksimumnya itu adalah 4, artinya ini adalah level 4 dan di sini kita bisa lihat jumlah skor maksimumnya adalah 44 gitu ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin akreditasinya baik, berarti harus memenuhi semua komponen ini dinilai 4. Kalau mau misalkan sangat-sangat baik atau sangat-sangat unggul gitu ya. Oke, selanjutnya ya, rekan-rekan kita bisa bisa langsung mencoba untuk melakukan reakreditasi untuk yang mungkin sudah terakreditasi dan sekarang sudah masa akreditasinya sudah berakhir, itu bisa langsung ke login Sismena 2.0 bahan SM di sini ya. Nah, ini bisa rekan-rekan juga bisa langsung masuk ya bahwa untuk Sismena ini
Biasanya itu loginnya itu adalah NPSN dan passwordnya juga adalah NPSN ya. Kita coba login dan di sini ada dua menu yaitu menu dashboard dan menu data isian akreditasi atau yang disebut dengan dia. Kita coba cek dia ini apa saja. Nah, di sini tidak ada tombol atau menu-menu yang aktif di dia itu sendiri ya. Nah, kemudian di dashboard ini rekan-rekan juga harus mengisi ya, harus mengisi ajuan reakreditasi ya. Ajuan reakreditasi kita klik saja. Nah, di sini rekan-rekan nanti kalau misalkan belum mengajukan reakreditasi di sini tandanya adalah belum centang seperti ini ya. Kalau ini saya sudah mengupload ya, mengupload dan mengajukan atau mengirim berkas yang diajukan terhadap Badan Akreditasi Nasional gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, di sini ada surat ajuan formal itu bisa di-download ya. Surat ajuan formalnya bisa di-download di sini sebetulnya ada di webmasterdoi.com ya, sudah saya upload. Kemudian di sini rekan-rekan juga harus mempersiapkan SK atau izin operasional dan yang terakhir adalah unggah scan ya sertifikat akreditasi terakhir yaitu kalau terakhirnya 2017 ya sertifikat 2017 dan kalau ada yang 2018 itu adalah 2018 itu biasanya sekolah atau madrasah yang terakhir itu ada 2 tahun itu di 2017 atau di 2018. Nah kalau sudah semuanya terisi penuh maka di sini kita klik kirim dan ini akan bercentang hijau ya. Nah yang kedua rekan-rekan itu harus mengupload atau memenuhi beberapa data isian akreditasi atau yang disebut dengan dia. Data isian akreditasi itu adanya di simulasi 2020 di sini. Ya. Nah, di sini sama untuk loginnya itu adalah NPSN dan passwordnya juga NPSN dan saya sarankan untuk passwordnya juga itu rekan-rekan silakan ubah ya. Nah, kemudian kita login. Nah, di sini ada dua menu sama ada dashboard, ada dia atau data isian akreditasi. Ya, untuk dashboard di sini ada menu progres dari mulai pengisian dia, kemudian audit data dan mapping visitasi, kemudian adanya visitasi, validasi, verifikasi dan pleno. Dan di sini masih gray ya, artinya di sini belum terakomodir ya. Artinya belum mengisi dia. Nah, nanti di sini akan berjalan progresnya, ya, progresnya akan berjalan entah warnanya biru ataupun hijau di sini. Nah, kalau sudah berjalan, di sini akan berubah warnanya tidak gray lagi. Nah, kemudian menu yang kedua yang di sini adalah data isian akreditasi atau dia. Nah, di sini sudah muncul ya, beda dengan yang di sini, yang Sispena 2020 ya. Nah, beda dengan yang di sini. Di sini belum muncul ya, belum muncul menu sedangkan di sini di eh, apa di bansm.kemdikbud.go.id simulasi 2020 garing penilaian di sini sudah muncul ya. Nah, di sini rekan-rekan silakan persiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload ya. Dan dokumen ini ada kurang lebih em, 93 butir ya. Dan perlu diketahui bahwa dokumen yang diupload di sini adalah ini ya. Jadi dokumen yang diupload di sini adalah berupa PDF, JPG, PNG, GIF, MP4, API, MP3 ataupun web ya. Nah, dan dokumen yang tidak diminta diunggah di Siswena tetap disiapkan karena akan diminta oleh asesor ketika visitasi ya. Nah, jadi persiapkan di sini dokumen-dokumen yang diupload ini sebanyak kurang lebih 93 dokumen ya. Kurang lebih 93 dokumen ini
Nah, ini harus diupload di data isian akreditasi atau dia ini. Nah, kemudian rekan-rekan juga nanti bisa mengecek kalau sudah mengisi semuanya ini sudah ada nota notais di sini adalah sudah unggah dan kalau belum di sini adalah akan warnanya kuning ya, belum unggah. Nah, kemudian rekan-rekan juga ini bisa melihat di sini adalah yang kedua menu IPR. Nah, IPR ini rekan-rekan juga harus diisi ya. Karena tadi untuk penilaian itu penilaian akhir akreditasi itu bukan hanya dari 4 komponen saja seperti yang sudah saya sebutkan tadi dari mulai mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah, tetapi ya IPR di sini indikator penilaian relatif juga di sini akan diperhitungkan. Ya, nanti kita cek bagaimana hasil dari penguploadan nilai-nilai yang sudah diuploadkan berkasnya ataupun dokumennya ya. Nah, kemudian di sini dia ada menu khusus di sini adalah dia ya. Kita klik dia. Nah, di sini sudah saya isi semuanya ya, sudah upload semuanya sehingga di sini nomornya menjadi hijau semua ya. Warnanya sudah menjadi hijau semua dan kalau kita bisa klik di sini misalnya, nah di sini di di data isian akreditasi itu ada 35 butir ya. Ada 35 butir yang mana butir pertama misalnya ini adalah contoh siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi dan capaian kinerjanya ini ada 4 level ya dari mulai level 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di sini juga ada definisi ya, dibaca dengan baik definisinya, kemudian levelnya mau level berapa ya. Kemudian di sini dianya itu mau di level berapa? Mau level 1, level 2, level 3, level 4 dengan mengacu pada ini ya, level di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa status untuk butir satu ini sudah unggah juga di sini ya. Nah, kalau misalkan di sini belum unggah bisa alternatif lain sebelum selain yang tadi yaitu eh, di dokumen ya, dokumen yang diupload. Nah, kemudian kalau sudah beres seperti ini ya rekan-rekan juga bisa langsung menghitung sementara di sini ya, menghitung sementara berapa perolehan dari nilai untuk akreditasi yang akan dilakukan tahun sekarang ataupun di tahun 2023 ya. Dan tentunya ini sudah menjadi proyeksi ya dari ban SM itu sendiri karena kalau misalkan belum diproyeksi di ban SM itu sendiri, rekan-rekan tidak bisa melakukan pengisian seperti ini. Nah, kita cek di sini hitung sementara dan untuk perhitungan nilai akreditasi itu tadi ya setelah saya informasikan bahwa terdiri dari 4 komponen yaitu mutu lulusan, kemudian proses pembelajaran, kemudian mutu guru, kemudian manajemen sekolah ya. Jadi 4 ini ya ditambah ditambah dengan IPR. Nah, IPR-nya ini masih kosong ya. IPR-nya masih kosong dan kita bisa lihat bahwa untuk nilai butir ini adalah sudah 97,284 ya, 97,284 artinya sudah memenuhi ke predikat A gitu ya karena tadi predikat A itu adalah ada di rentang ini 91 sampai 100 ya 91 sampai 100. Nah, kemudian nilai IPR-nya nanti diisi sehingga di sini akan muncul nilai IPR-nya berapa, kemudian nilai akhirnya berapa. Nah, untuk nilai akhir di sini yang 83 karena belum dijumlahkan antara nilai butir dengan nilai IPR. Jadi masih 83. Nah, di sini predikatnya adalah B,
dan status terakreditasinya adalah terakreditasi. Nah, ini adalah untuk hasil nilai sementara dan kalau misalkan emang sudah yakin rekan-rekan bahwa nilai yang akan diajukan untuk akreditasi sekolah rekan-rekan di tahun 2022 ataupun 2023 itu rekan-rekan ya tinggal langsung klik di sini ya. Saya yakin dan setuju dengan penilaian ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah yakin nilainya, misalnya mau 85, mau 95, mau 99, silakan rekan-rekan di sini klik dan nanti akan dibuktikan dengan visitasi dari asesor itu sendiri apakah nilai yang ditentukan atau yang diprediksikan oleh kita itu sesuai dengan hasil dari visitasi itu sendiri. Nah, setelah itu nanti ada rapat pleno juga di Ban SM sehingga untuk menentukan apakah sekolah ini layak untuk akreditasi A, B, C atau mungkin tidak terakreditasi gitu ya. Nah, kalau sudah klik ini, maka kita klik simpan selesai dan kita tinggal menunggu progres ya, menunggu progres di sini. Nah, menunggu progres yang ada di sini, mana tadi ya, kita menunggu progres. Ya, kita tinggal menunggu progres yang ini ya. Nah, nanti kalau sudah progresnya berjalan di sini kita tinggal menunggu jadwal visitasi yang akan diinformasikan oleh Badan Akreditasi Nasional itu sendiri baik sekolah madrasah ataupun sekolah dasar ya ataupun ban PAUD kalau misalkan ban PAUD. Itu rekan-rekan yang mungkin bisa saya informasikan ya terkait dengan akreditasi di tahun 2022 ataupun 2023 yang akan di apa tahun depan gitu ya. Kalau nggak salah yang akreditasinya dulu terakhir 2018 pasti di 2023 itu akan terakreditasi gitu ya. Akan reakreditasi. Nah, untuk menentukan ini level-level ini tentunya rekan-rekan harus berkoordinasi dan tentunya harus terbentuk panitia akreditasi itu sendiri mulai dari koordinator dan pelaksana-pelaksana yang lainnya ya. Oke, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan untuk kaitannya dengan akreditasi atau reakreditasi sekolah ataupun madrasah dan saya pikir untuk sekolah dasar pun itu tidak jauh berbeda dengan yang SM ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.